Gawat, makin panas. Turunkan Jokowi. Dukung BEM UI. BEM se-Indonesia ancam turun ke jalan. Apabila terus didiamkan, kehancuran akan terjadi. Tak hanya itu, dukungan dari kami turun saja. Masa seorang presiden baru gemetar hari ini lihat dampak COVID-19? Rakyat sudah mencret-mencret. Di lain sisi, kalau tidak mampu, tak usah pilih Luhut untuk pimpin PPKM. Anda saja yang mundur, karena ujung-ujungnya pemerintah daerah yang bekerja. Oleh karenanya, referendum segera Jokowi, pembual atau berprestasi. Kritik dalam upaya untuk menghasilkan perubahan itu. Dalam upaya menghasilkan perubahan. Perlu solusi nggak perlu solusi. Siapa yang mesti bikin solusi? Orang yang kita gaji. Kalau saya kritik tukang kebun saya, karena dia nggak bisa siram bunga dengan baik, maka saya minta dia ulangi cara menyiram bunga. Bukan saya yang ambil alih terus saya siramin bunga saya. Ngapain gua bayar tukang kebun? Apalagi tukang kebun yang saya suruh ngurus negara itu. Masa saya minta solusi pada saya? Orang saya udah gaji, dia buat cari solusi kok. Itu logik yang simpel itu. Orang yang mengkritik, orang yang menyampaikan pendapat dan gagasan, bukankah itu adalah bentuk rasa sayang dan cintanya pada NKRI? Ini bukan persoalan Jokowi, ini persoalan negara. Ketika kritik itu disampaikan, jangan pernah melihat orang siapa yang menyampaikan, tetapi lihat substansi apa yang disampaikan. Tolong Bapak Presiden, tolong Bapak Jokowi, bedakan critical thinking dengan menghina. Ini adalah bagian critical thinking. Critical thinking itu adalah proses kita menginternalisasi apa yang kita pahami, lalu melihat kondisi kenyataan yang ada. Kira-kira itu sederhana yang bisa kita... Tampaknya, polemik mahasiswa dan pemerintah semakin memanas. Usai viralnya kritikan BEM UI terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Terbaru, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi turun ke jalan. Adapun hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada BEM UI terkait unggahan yang menyebutkan Presiden Jokowi the King of Lip Service. Apabila mampu menciptakan peluang untuk turun ke jalan, maka geraklah dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19 hari ini, ujar Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia 2021, Wahyu Suryono. Hanya saja, aksi itu tidak dilakukan oleh seluruh mahasiswa, melainkan bersifat perwakilan dari sejumlah daerah saja. Turun dengan aksi simbolik dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam rangka Week of Resistance bisa jadi gerakan alternatif. Ia menegaskan bahwa aksi itu sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap matinya demokrasi Indonesia. Sebab, ia menilai surat pemanggilan BEM UI dari pihak rektorat membatasi kebebasan berpendapat. Hari ini, Indonesia mengalami degradasi demokrasi yang nyata. Apabila terus didiamkan, maka kehancuran akan terjadi. Ini masalah yang sangat serius. BEM seluruh Indonesia mengecam keras segala bentuk pemberangusan kebebasan sipil yang telah diatur oleh konstitusi. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Jokowi untuk memberikan contoh praktik demokrasi yang ideal. Kalau tidak, ya mundur saja. Di lain sisi, Komite Eksekutif kami, Presiden, baru gemetar hari ini lihat dampak COVID-19. Rakyat sudah mencret, dari kapan tahu? Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo soal tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di rumah sakit dinilai tak seperti yang dirasakan tenaga medis dan masyarakat. Penilaian tersebut disampaikan Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, Gede Sriana Yusuf, ketika mendengar pengakuan Presiden yang gemetar melihat bed occupancy rate atau BOR rumah sakit khusus COVID-19 mencapai 90% terisi. Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies Infus memandang sikap Jokowi tersebut terlambat. Karena menurutnya, kini kondisi rumah sakit sudah kolaps
dan pemerintah tidak bisa mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat virus varian Delta dari India. Presiden baru gemetar hari ini. Rakyat, tenaga medis, rakyat, tenaga kesehatan sudah mencret dari kapan tahu hadapi COVID-19 ini, ujar Gede Suryana kepada kantor berita politik Ermol Rabu 30 Juni. Selain itu, Gede Suryana juga mengomentari langkah intervensi penanganan COVID-19 yang bakal diterapkan pemerintah. Dan baru saja diumumkan Jokowi dalam acara Musyawarah Nasional Munas Kamar Dagang dan Industri Kadin ke-8 Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara sore tadi. Jokowi menyampaikan pemerintah bakal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa Bali. Gede Suryana memandang pemerintah cuma bermain istilah dalam penanganan COVID-19, bukan justru mengedepankan substansi dari pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga langkah intervensi yang muncul dan silih berganti ia anggap sebagai lip service. Ada istilah PSBB, PSBB total, PSBB transisi, PPKM, PPKM mikro, PPKM darurat. Silahkan kalian bermain-main dengan istilah itu, karena itulah keahlian kalian. Tapi tolong jelaskan, di istilah mana yang kalian jamin rumah sakit tidak kolaps, tandasnya. Di lain sisi, kalau tak mampu, tak usah pilih Luhut. Anda saja yang mundur. Luhut pimpin PPKM darurat, nothing special. Ujungnya, pemerintah daerah juga yang bekerja. Anggota DPR RI Irwan menilai tidak ada yang spesial dari penunjukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin PPKM darurat. Sebab, menurut Irwan, lonjakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tetap tak bisa dibendung. Penunjukan Pak Luhut untuk pimpin PPKM darurat, nothing special. Tidak ada yang spesial. Pak Jokowi mimpin langsung pun begitu-begitu saja. Faktanya pemerintah sejak awal pandemi sudah menunjukkan kebijakan yang inkonsisten dan seringkali blunder, kata Irwan kepada wartawan. Irwan menilai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi corona biasa-biasa saja. Ujungnya, sebut dia, pemerintah pusat menyerahkan penanganannya ke pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah untuk melanjutkan PPKM dalam mengendalikan laju pandemi itu normatif saja. Ujung-ujungnya juga kuncinya di pemerintah daerah. Pertanyaannya, pemerintah daerah apa memang masih ada uang? Terang Irwan. Lebih lanjut, Irwan menyoroti perihal pelacakan kasus corona dan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Anggota DPR Dapil Kalimantan Timur itu mengingatkan bahwa kesuksesan PPKM darurat juga dipengaruhi oleh pelacakan kasus dan vaksinasi. Persentase distribusi vaksin kan masih sangat rendah, dan terkait tracing dan testing yang dilakukan pemerintah, di samping tidak fokus, juga tidak konsisten, sebutnya. PPKM tanpa disertai upaya tracing dan testing yang masif, itu kesah maha, menghabisi baterai saja. Lebih baik lockdown sekalian. Tidak boleh ragu-ragu, imbuhnya. Irwan menilai yang saat ini harus dilakukan pemerintah adalah menerapkan lockdown. Setelah itu, baru kemudian pelacakan dan vaksinasi COVID-19 diintensifkan.